Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung dan menyusun menu berdasarkan angka kecukupan gizi. Mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu ya, apa itu angka kecukupan gizi. Jadi, pemerintah Republik Indonesia itu sudah merilis angka kecukupan gizi untuk kelompok usia berdasarkan kelompok usia. Jadi mungkin sebelumnya sudah belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan dan juga energi untuk untuk eh, untuk individu dan juga untuk kelompok. Nah, ini adalah cara mudah untuk menghitung berapa sih kebutuhan energi, karbohidrat, protein, lemak dari berdasarkan kelompok usia. Nah, AKG di sini menyediakan mulai dari usia bayi atau anak, age group ke mulai 0 sampai 9 tahun, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi kita tinggal melihat di kelompok usia mana sih klien kita atau kita sendiri, seperti itu. Misalnya, saya berikan salah satu contoh di sini. Kalau kita mau menentukan atau menghitung kebutuhan gizi dari wanita usia 18 tahun berdasarkan AKG. Kita asumsikan bahwa wanita dengan usia 18 tahun ini punya berat badan ideal, yaitu 52 kg, dan tinggi badan yang ideal juga, yaitu 159. Nah, kita lihat di AKG di sini, wanita usia 18 tahun dengan berat badan yang ideal tadi itu memiliki kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori dan juga kebutuhan protein, lemak, protein 65, lemak 70 gram. Nah, dari sini mungkin kalian berpikir atau bertanya-tanya ya, terus gimana Bu caranya untuk menentukan atau menyusun menu dari kebutuhan energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang sudah diketahui di AKG, gitu ya. Ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Jadi step yang pertama adalah kita membagi energi, protein, karbohidrat, dan lemak tadi berdasarkan waktu makan. Kita bisa tentukan misalnya di selingan pagi 10%, makan siang 30%, selingan sore 10%, makan malam 25%. Nah, persentase ini itu ini adalah panduan ya atau rekomendasi dari Kemenkes untuk orang yang sehat, normal. Jadi tidak ada kondisi atau komplikasi penyakit apapun. Nah, sebenarnya persentase ini tidak tidak fix ya, maksudnya dia bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing individu gitu. Tapi untuk kebutuhan kelompok berdasarkan AKG, persentase ini bisa kita gunakan. Nah, setelah itu, setelah kita tahu berapa persentase yang mau kita kasih ke klien, misalnya untuk makan pagi 25%, gitu ya, dan seterusnya, kita bisa move ke step kedua, yaitu menentukan persentase untuk karbohidrat, protein, dan lemak. Gitu ya. Tadi kan kita sudah tahu ya di AKG, energinya, kebutuhannya sekian, karbohidrat sekian, kemudian protein sekian, dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa bagi berdasarkan waktu makan. Setelah itu, ini kan sudah ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini yang sudah saya buat ya. Contohnya, untuk makan pagi, persentase energinya kan 25%. Nah, di sini ketemu 525 kilokalori. Jadi yang akan kita berikan untuk sarapan pada klien kita atau pada kasus ya wanita 18 tahun tadi itu makan paginya adalah 525. Nah, terus setelah sudah kita dapatkan ya tadi persentase energi, protein, karbohidrat, dan lemak, kita move ke step yang ketiga, yaitu menentukan bahan makanannya berdasarkan panduan pada isi piringku. Atau kemarin yang mungkin sudah dijelaskan terkait dengan B2SA. Jadi prinsipnya adalah kalau untuk B2SA itu sebenarnya terkait dengan pemilihan jenis makanan.
Jadi jenis makanannya harus beragam, bergizi, sehat dan juga aman gitu ya. Nah, sementara untuk isi piringku ini panduannya lebih ke porsi atau kuantitas. Kalau tadi yang B2SA itu terkait kualitas, kalau untuk isi piringku ini terkait kuantitas. Gitu. Nah, pedoman isi piringku di sini per waktu makan ya yang saya ambil di sini, untuk makanan pokok sendiri, itu kita harus memberikan paling tidak sepertiga dari total isi piringku atau setara dengan 1 sampai 2 porsi makanan pokok. Makanan pokok ini bisa bisa roti, kentang, nasi, jagung, mie, bihun, dan lain sebagainya. Kemudian sayuran ini 1 sampai 2 porsi. Lauk pauk ini bisa dibagi jadi 2 ya, hewani dan nabati. Ini masing-masing juga sama, 1 sampai 2 porsi. Buah-buahan juga 1 sampai 2 porsi, kurang lebih sama. Nah, porsi ini merujuk pada daftar penukar bahan makanan. Apa sih daftar penukar bahan makanan ini? Daftar penukar bahan makanan itu adalah daftar pangan dari sumber karbohidrat, protein, lemak, dan juga ya protein, lemak, dan karbohidrat tadi ya sudah ya. Ini berdasarkan satuan penukar. Artinya tadi ya kayak makanan pokok contohnya. Makanan pokok itu kan sumber karbohidrat. Ini untuk memudahkan kita dalam menjelaskan ke klien atau mengukur pada saat nanti kita membuat menu gitu. Contohnya tadi kita sudah tentukan ya makanan pokok ini 1 sampai 2 porsi. Nah, itu berapa gram sih gitu kan? Nah, 1 sampai 2 porsi ini kalau misalnya kita lihat di satuan penukar atau daftar pangan penukar bahan makanan, daftar penukar bahan makanan ini setara dengan 1 porsinya itu setara dengan setengah gelas bihun atau 4 buah besar biskuit gitu. Kalau kita gramkan itu 1 porsinya itu setara dengan 50 gram bihun. Nah, nanti itu tergantung kita. Misalnya kita mau memberikan klien kita itu nasi gitu ya, nasi beras giling putih. Berarti 1 porsinya ini 100 gram. Kalau di sini kita tentukan, katakanlah misalnya kita nanti tentukan 2 porsi, berarti berapa gram? Berarti kan tinggal dikali 2 ya, tinggal 200 gram. Seperti itu. Jadi ketika nanti kalian sudah menentukan berapa porsi untuk bahan makanannya, kan bisa lihat di daftar penukar bahan makanan yang nanti akan di-share juga, bisa di-share juga ini berapa sih gramasinya gitu. Gitu ya. Nah, tadi ya step ketiga adalah kita menentukan bahan makanan berdasarkan pedoman dari isi piringku. Atau bisa juga mengacu pada pedoman gizi seimbang. Kalau tumpeng ya, tumpeng gizi seimbang. Kalau tumpeng gizi seimbang ini memang untuk 1 hari ya, jadi tidak per waktu makan. Gitu. Contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah tahu ya untuk energi makan pagi sekian sekian sekian. Kemudian kita sudah tentukan makanan pokoknya misalnya 2 porsi, sayur 2 porsi, lauk hewani 1 porsi, lauk nabati 1 porsi gitu. Baru setelah itu kita bisa menghitung nilai gizi dari bahan makanan yang sudah kita tentukan gitu. Sebenarnya ada beberapa metode. Kita bisa merujuk pada TKPI, yaitu Tabel Komposisi Pangan Indonesia. TKPI itu seperti ini ya. Nah, di sini. Jadi TKPI itu isinya adalah nilai gizi dari makanan-makanan yang sudah dikumpulkan, yang sudah diuji, berapa kandungan gizinya per 100 gram bahan. Gitu. Jadi di TKPI ini menjelaskan energi, protein, lemak, karbohidrat, dan seterusnya untuk bahan makanan per 100 gram bahan yang bisa dimakan atau BDD. Gitu. Jadi dari sini ini kita bisa lihat berapa sih kandungan energi, protein, dan lemaknya. Gitu. Dari porsi yang tadi sudah kita tentukan. Misalnya, tadi kan kita menentukan makanan pokok itu 2 porsi. Misalnya di makanan pokok yang mau kita ambil di sini. Nah, ini ada nasi. Dia energinya
berapa sih per 100 gram bahan gitu. Nah, ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita bisa menggunakan NutriSurvey. NutriSurvey itu adalah sebuah program yang bisa kita pakai untuk menghitung berapa sih, sama seperti TKPI nilai gizi dari suatu bahan makanan, tetapi dengan cara yang lebih mudah karena dia sudah terautomasi gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi melihat nilai rujukannya, tetapi NutriSurvey ini sudah menyediakan database dari beberapa bahan makanan, bahkan masakan dan juga produk olahan. Jadi kita tinggal memasukkan menunya saja, apa namanya, bahan makanannya, berapa, dan nanti NutriSurvey yang akan menghitung untuk kita. Nah, tapi nanti kalian mungkin tidak menggunakan itu ya di praktikum GDDK nanti, tapi kalian akan menggunakan TKPI atau Tabel Komposisi Pangan Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu bahwa katakanlah misalnya nanti tidak ada NutriSurvey di tempat kerja kalian atau kalian kesulitan untuk mengakses NutriSurvey, kalian bisa menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia ini gitu. Karena di database NutriSurvey itu sendiri juga kadang tidak ada gitu bahan makanan yang mau kita berikan ke klien misalnya. Jadi kita tetap akan menggunakan referensi yang lain. Salah satunya adalah TKPI gitu. Nah, untuk melihat nilai gizi atau menghitung nilai gizi berdasarkan TKPI, kita bisa membuat ini ya, jenis bahan makanannya apa, gramasinya berapa. Gramasi ini adalah yang nanti akan kalian isi. Jadi yang akan kalian otak-atik berapa supaya nilai energi, karbohidrat, dan proteinnya itu sesuai dengan yang sudah kalian tentukan. Nah, dari sini, seperti yang saya tadi sudah sampaikan ya, bahwa TKPI itu kan menyajikan data per 100 gram bahan. Sehingga kalau misalnya kalian mau memasukkan 150 gram atau 1,5 porsi atau 2 porsi, itu kan harus dikonversi terlebih dahulu gitu ya. Sehingga makanya kenapa akan jauh lebih baik kalau kalian membuat perhitungan di Excel terlebih dahulu supaya tidak bingung. Nah, nanti kalian buat di sini, kalian masukkan berdasarkan data dari TKPI. Untuk energi dari nasi, berapa sih per 100 gramnya. Dari situ kita bisa menentukan berapa energi dari nasi yang kita akan berikan ke klien. Misalnya di sini. Jadi, energi dari nasi yang 100 gram bahan ini dibagi dengan 100 dikali dengan gram yang akan kita berikan gitu. Jadi kira-kira rumusnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi kalian bisa masukkan terlebih dahulu berapa karbohidrat nasi dari TKPI. Dari sini ya. Ini contohnya tadi nasi, ya kan, ini energinya kan per 100-nya adalah 180. Nanti kita masukkan ke Excel. Di sini kalau di sini perhitungannya kan 39,8. Nah, kita masukkan seperti itu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi ini menyesuaikan untuk serat, natrium, atau mungkin zat gizi yang lain. Misalnya kalian mau melihat memberikan Fe misalnya untuk melihat berapa asupan Fe yang akan diberikan, kalian juga bisa menambahkan sendiri gitu. Jadi per 100 gramnya berapa, nanti tinggal dikonversi seperti itu. Nah, gini. Jadi ini nanti akan menyesuaikan ya apa saja yang akan kalian masukkan ke file Excel ini. Nah, setelah semuanya sudah masuk ya, kalian sudah tentukan bahan makanannya, misalnya sudah ada nasi, ya kan? Tadi kalau kita mengacu pada porsi yang sudah kita tentukan tadi, ini makanan pokoknya 2 porsi, berarti kita bisa masukkan. Kalau satu porsinya 100, berarti 2 porsinya 200, gitu kan? Kemudian untuk ini yang lain, sayur 2 porsi, sayurnya kan bisa kalian atur ya, bisa bayam, bisa wortel, bisa dan lain-lain, itu berapa porsi. Terus
nanti setelah semuanya sudah terlist di Excel file ini, kalian bisa menghitung berapa sih total energi dari bahan makanan yang kalian mau berikan gitu. Dalam satu kali makan juga boleh, atau bisa juga dalam satu hari nanti dibagi per waktu makan. Tapi kalau saran saya sih mending per waktu makan karena lebih gampang gitu ya. Nah, dari sini kan misalnya nanti energinya sudah ketahuan berapa totalnya, karbohidrat juga sudah ketahuan berapa total gramnya. Nanti kita tinggal otak-atik lagi gitu. Jadi misalnya dari yang sudah kita masukkan tadi ternyata energinya kelebihan untuk satu kali makan. Nah, kita bisa atur. Misalnya kita kurangi porsi makanan pokoknya jadi 1,5 porsi misalnya. 1,5 porsi kan berarti 150 gitu. Supaya mendapatkan energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang sesuai dengan yang tadi kita sudah tentukan. Gitu, yang ini gitu ya. Seperti itu salah satu metode yang bisa kita pakai berdasarkan TKPI. Nah, setelah semua bahan ini sudah terkumpul ya, sudah kalian masukkan, bahan ini nggak cuma bahan makanan aja ya, tapi juga yang mendukung, misalnya minyak. Minyak juga perlu dimasukkan. Gula, karena nanti nggak mungkin dong kalian masak tanpa gula dan garam. Jadi semua itu harus dimasukkan, khususnya apalagi yang dia mengandung energi atau memiliki kandungan energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Gitu. Jadi kayak minyak, gula itu kan dia mengandung energi ya, kecap juga, terus santan gitu ya. Jadi jangan lupa memperhitungkan bahan-bahan itu gitu. Nah, dari situ nanti kalian sudah bisa punya bayangan kan sambil memasukkan bahan makanannya, kalian sudah punya bayangan kira-kira ini nanti dimasak seperti apa gitu. Misalnya dari sini ternyata kok nilainya kelebihan gitu ya. Berarti mungkin tempenya jangan digoreng, tempenya kita buat kukus atau mungkin nanti bisa dibuat pepes dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin misalnya gulanya bisa dikurangi seperti itu pada saat memberikan pada saat memasak seperti itu. Gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan mungkin bisa hubungin saya atau mungkin bisa juga ke Mbak Asri atau Mbak Alif. Gitu ya. Cukup.